Baik Bude, waktu dan tempat kami. Oke, ya kita berdoa dulu ya, boleh? Silahkan berdoa dulu siapa yang membawakan doa. Pak Stephen mana? Nah, Pak Stephen aja. Duh, hilang. Dek Stephen. Belum ada ya? Cowok cakep ya? Dek ada. Ada apa? Sepertinya Bude jaringannya lagi bermasalah. Oke, salah satu lah. Yuk kita berdoa dulu. Bude. Silakan. Siapa yang mau berdoa? Bawakan doa. Ayo, Susi. Silakan, Dek Susi. Halo, Dek Susi. Berdoa dulu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai agenda kita berikutnya, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dek Susi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah ya kita ketemu di ruangan ini sudah merancang agenda 4 ya, habituasi aktualisasi. Oke. Nah, jadi walaupun maksudnya kita coba aja merancang bagaimana nanti agenda 3 akan masuk setelah ini, pada dasarnya sudah bisa ditahu apa yang mau dikaitkan di situ. Oke. Nah, sebelum saya memulai, jadi kita mereview kembali bahwa kita punya agenda ada 4 ya. Agenda 1, nanti agenda 1 adalah yang dibawa, jangan lupa ya, alat yang kita bawa untuk habituasi adalah nilai melihat menggunakan tools APKL mencari isu, ya kan gitu ya. Kemudian mencari sebab, penyebab daripada isu itu dengan Firstborn, ya. Nah, kemudian akan mendapatkan ide-ide gagasan apa yang mau kita bawa, ya kan? Nah, jadi gagasan kegiatan itu, ya, kegiatan itulah yang akan sebagai wadah tempat menginternalisasi, menghabituasi nilai-nilai dasar ASN yaitu agenda 2, ya kan? Jadi agenda 2 isinya kan nilai-nilai dasar ASN ya yang Bude sudah sampaikan ya, kalau nggak salah saya masuk ya. Ya, itu adalah agenda 2 nilai-nilai dasar ASN itulah yang mau diinternalisasi, dihabituasikan, dijadikan kebiasaan pada saat kita melakukan kegiatan di kantor, ya. Kalau perlu ya di luar kantor pun kita membiasakan itu kan gitu. Nah, membiasakan sebuah nilai, ya, nilai-nilai dasar ASN itu tidak bisa dilakukan pada saat nggak ada medianya. Maka medianya adalah agenda 1, kegiatan. Dengan adanya kegiatan maka kita bisa melakukan, ya, membiasakan nilai-nilai dasar ASN. Nah, nilai-nilai dasar ASN itu nanti dikaitkan dengan tahapan kegiatan yang kemarin, ya kan? Nah, kemudian nanti masuk agenda 3. Jadi agenda 3 nanti ada 2 manajemen, nanti ada yang membawakan materi. Cuma di agenda 2, nah E3 nanti dikaitkan dengan
isu yang kita angkat dan kegiatan-kegiatan. Bagaimana mengisinya nanti ya urusannya agenda 3. Oke? Nah, yang saya berikan hari ini adalah penugasan. Jadi kita mau coba menerangkan apa sih? Tunggu dulu saya lihatnya ya. Berarti ini pembimbingan pertama ya. Pembimbingan pertama, oke. Pembimbingan keduanya agenda angkatan 122 ya ini ya. Oh, enggak ada masalah. Iya, Bude. Iya, Bude, angkatan 122. Berarti yang tunggu. Setelah itu kamu masuk lagi kapan ya? Saya tak cek nih, Dek. Agenda angkatan 122 pertama ini masuk ya. Terus kedua masuknya kapan? Coba Dek, jadwalmu kapan sih masuk lagi? Enggak ada ya pertemuan kedua. Oh ini sudah ketemu. Hari Sabtu. Hari Sabtu ya? 22, Bu. Tanggal 22, Bu. Oh ya, hari Sabtu ini ya? Oke, ketemu. Oke, sudah ketemu. Makasih ya. Nah, saya cari-cari di mana. Berarti Sabtu Jumat. Kalau enggak nanti kita coba hari Sabtu itu kayaknya Bude itu ada kegiatan evaluasi tatap muka. Barangkali nanti kita coba hari Jumat boleh ya? Oh, tapi enggak. Sudah nanti aja kita urus sekarang aja dulu. Ya, oke. Nah, sekarang yang saya mau sampaikan tadi itu ya. Jadi nanti habituasi begitu. Saya mau coba sekalian sistematikanya ya, sistematika dalam menyusun naskah rancangan aktualisasi. Ya, saya coba dulu. Share screen dulu. Oke, bisa dilihat? Bisa ya? Jadi Bisa, nanti naskah rancangan aktualisasi itu modelnya seperti begini, tapi nanti kita pada coach hari ini tidak semua kita kerjakan, jadi juga sudah ada judul, jadi judul nanti aja, kita belum mikirkan judul ya. Nah, kemudian jadi sudah ada halaman, jadi sudah ada halaman cover ya, ini covernya seperti ini ya. Ini ada logo instansi ya, kemudian ini Pemda ya, Pemda Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, judulnya nanti ya, setelah kita selesai bab 2, pada dasarnya judul nanti harus kalimat yang positif ya. Karena kalau isu negatif ya, saya mereview kembali ya. Kalau isu kan kalimat negatif ya, tapi kalau judul itu positif ya. Nanti aja kita bahas judul. Nah, nanti seperti ini. Kemudian adik-adik kalau sudah selesai mau seminar ya, mau seminar, maka ini harus membuat lembar persetujuan evaluasi ya. Membuat lembar persetujuan evaluasi ini nanti ada tanda tangannya mentor dan Bude. Maka karena ada mentor segera berkonsultasi ya, konsultasi tentang isu kegiatan yang mau kita bawa di habituasi. Ya, ada yang belum konsultasi sama mentornya nih? Sudah semua? Sudah tahu semua ya? Belum? Walah, ya. Jadi hari ini harus sudah konsultasi, sampaikan ya. Karena kan sudah mau menyusun nih, sampaikan apa isu kita ya. Oke, jadi ini nanti ini tipnya Bude juga sudah ada. Nah, lembar persetujuan hasil perbaikan ini dibikin setelah seminar. Jadi setelah seminar rancangan aktualisasi baru buat ini. Ya, buat ini. Karena siapa tahu pas seminar masih ada yang ada perbaikan, ada yang diperbaiki. Setelah diperbaiki sudah oke, barangkali ada masukan dari penguji, masukan dari mentor, maka
baru kita membuat lembar persetujuan, ya. Nih. Nah, terus nanti juga sudah ada nih, mulai di sini lembar persetujuan perbaikan tadi ada coach, mentor, dan penguji. Ya, penguji. Jadi ada 3. Ya. Setelah itu nanti juga sudah ada kata pengantar. Terus ada juga daftar isi, adik-adik ya, ada daftar isi, termasuk daftar tabel, daftar gambar lengkap. Ya. Tapi daftar tabelnya nanti di halaman berikutnya, ini cuma saya ingatkan aja ya. Karena jago-jago menulis ini, masa di sini kan gitu. Nah, kemudian ada bab 1. Jadi merancang aktualisasi itu ada 2 bab, bab 1 dan bab 2. Tapi nanti yang untuk tugas pertama bab 1, bab 2. Bab 1 agak mudah sih. Agak mudah, makanya kita tinggalkan dulu ya bab 1. Kita hari ini kita fokus ke bab 2. Nah, ini yang mau kita lakukan. Kita kerjakan saat ini, ya. Jadi bab 2 itu rancangan aktualisasi. Maka 2.1 ya, itu berarti cerita tentang agenda 2. Nih, nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, ya. Nah, yang intinya dan harus ada adalah ini. Nih, tabel. Jadi tabelnya nanti sudah tahu ya, kalau 2 itu babnya tabel ke-1 kan gitu. Terus ini nanti berarti apa? Mungkin panduan perilaku gitu ya. Judulnya kan ini. Ini persis nggak apa-apa karena semua panduannya sama. Ya, satu kelas sama ini panduan ini. Maka sama aja nggak apa-apa ya. Nih, jadi terus isi inti ya, inti dari 2.1 nih 2.1 nilai-nilai dasar ini adalah tabel ini. Kalau atasnya ini mau ditambah apa, silahkan, nggak ditambah langsung begini nggak apa-apa. Yang penting jangan hilang ini panduannya, ya. Nah, setelah ini semua masuklah agenda 3 di sini. Nah, nanti ya, nih 2.2 kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya. Nah, ini nanti kan dibawakan. Jadi di dalam merancang nanti nih 1 manajemen ASN, nanti ringkasan yang dibawakan sebentar ya, masukkan. Kan belum dibawakan nih. Nah, nanti tinggal masukkan ya. Tinggal masukkan saja sini ya. Apa yang didapatkan tentang manajemen ASN. Kan agenda 2 kan ada manajemen ASN dan smart ASN. Ya, jadi di sini ada ringkasan materi manajemen ASN hasil pembelajaran agenda 3. Yang sebentar ya. Memang idealnya harusnya selesai dulu. Nah, tapi kalau saya mundur-mundur, saya juga tabrakan terus ini. Ya, gitu. Maka biarlah dibalik, yang penting nanti ini dimasukkan. Ya, setelah mendapatkan itu masukkan di sini. Oke. Nah, setelah itu smart ASN masukkan juga apa yang didapatkan nanti. Nih ya, smart ASN. Oke. Nah, sekarang agenda 1-nya di mana? Agenda 1 masuk di sini. 2.3 analisis isu. Nah, di sini nih. Jadi dimulai identifikasi isu berarti APKL. Yang kemarin. Agenda 1 ya yang dibawakan Pak Sigit ya. Pakai alat itu walaupun nanti isinya berubah. Sekarang berubah enggak apa-apa. Yang penting penggunaannya benar dan isu yang kita dapatkan betul-betul sudah dikonsultasikan dengan mentor. Ya. Jadi adik-adik begini, untuk aktualisasi itu ya, untuk aktualisasi itu yang paling utama itu adalah mentor. Karena mentor adalah yang mendampingi adik-adik pada saat 1 bulan berhabituasi, ya gitu ya. Pada saat melaksanakan kegiatan yang aktualisasi, mentorlah yang mendampingi adik-adik. Makanya saat ini isu ini kan kita sudah membuat naskah ini, maka isunya harus segera terselesaikan. Sudah dikonsultasikan, ya.
Jangan sampai apa yang mau kita angkat tidak berkenan. Ya, itu. Nah, setelah itu seperti agenda 1, kita mencari penyebab dengan firstborn. Ya kan? Jadi tugas waktu agenda 1 langsung masukkan aja di sini ya. PKR, firstborn. Nah, setelah firstborn, alternatif pemecahan masalah nih. Sudah kan? Nah, ketemulah kegiatan. Ya, saya mereview kembali ya. Yang ditulis di sini, di penyebab masalah, adalah yang ada di tulang. Ya kan? Di tulangnya firstborn ikan. Di tulang ikan tulis semua. Ya, tulang ikan ditulis semua. Kemudian adik-adik menuliskan kegiatannya, melakukan, membuat, menyusun, kan gitu ya? Ya. Nah, sekarang adik-adik dari 6 atau 8 yang ada di sini, kegiatan yang sudah mau kita tulis di sini, pilih. Ya, pilih yang 4 bulan selesai, 4 bulan, ya nggak selesai latsarnya nanti 4 bulan, mau latsar terus. Yang 4 bulan, 4 minggu, 1 bulan. 1 bulan 4 minggu selesai. 4 bulan nggak selesai latsar terus, nggak kerja. Ya, jadi yang 1 bulan selesai, ya. Kemudian yang efektif itu tepat sasaran, kemudian ada manfaatnya, ya, punya kemanfaatan yang besar dan mudah kita lakukan. Tentu kalau kegiatannya itu adalah memang isunya adalah tempat tugas kita, tentu akan mudah ya melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kecuali isu yang kita angkat bukan tempat tugas kita, ya susah, kan gitu ya. Jadi di sini tentukan ya. Jadi sekali lagi 4 minggu selesai, pilih ya 4 minggu selesai, kemudian ada kemanfaatannya, efektif, mudah, dan efisien tentu ya. Nah, setelah itu, setelah dipilih, pilihlah 3 ya, 3 atau 2 atau 4 ya. Dari sini masukkanlah di sini nih. Nih, sini nih kegiatan ini. Oke, satu-satu ya. Jadi nih 2.4 rencana kegiatan ya. Jadi di sini tulis ya unit kerjanya apa gitu kan. Terus isu yang diangkat apa. Ya kan? Oke. Nah, kemudian isu yang diangkat ini. Isu di atas terkait dengan kedudukan dan peran PNS. Berarti agenda 3 ya. Untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti misalnya isunya apa ya, kurang maksimalnya apa gitu ya. Dikaitkan dengan manajemen ASN apa sih? Kenapa sih? Nah, nanti diisi. Nanti kan ada materinya nih. Ya. Nah, isi di sini. Berarti isuku terkait dengan manajemen ASN yang mana? Nah, nanti dengar baik-baik nih. Tinggal ngisi. Ya. Diambil dari materi manajemen ASN. Terus habis itu isu yang kita angkat ini kalau dihubungkan dengan smart ASN bagaimana? Nah, nanti isi setelah materi diterima. Oke, sampai sini paham ya? Boleh? Boleh, Bude. Nah, setelah itu tabel. Nah, tabel ini yang perlu ya, perlu sekali pemahaman. Nah, jadi tabel kegiatan itu sekarang diharapkan bukan cuma kegiatan ini. Kita nomor jelas ya, kita coba 1 nomor, kolom 1 nomor. Nah, nggak usah dibahas. Nomor 2 itu kegiatan lebih dari 1. Ternyata kita bukan lebih dari 1 ini, kayaknya diharapkan kegiatan itu ada 5. Ya, 5. Nah, maka kegiatan ini supaya 5, maka kami pertama ini isilah persiapan. Kegiatan pertama ini persiapan. Jadi persiapan pelaksanaan ya
persiapan pelaksanaan apa kegiatan isumu tadi, menyelesaikan isu tadi, persiapan pelaksanaan apa ya, disesuaikan isumu mau melaksanakan apa. Nah, setelah itu adik-adik ada kegiatan, kita ke kolom 2 dulu ya, selesaikan kolom 2 ya. Berarti kegiatan kedua di sini, kegiatan kolom 2, berarti ambil yang di tabelnya adik-adik sini tadi. Apa sih? Ambil di sini. Yang mana dulu? Ya. Nah, masukkan di sini. Ya. Terus habis itu mana lagi? Jadi yang tengah usahakan ada 3 yang dari tabel. Ya. Dan kelimanya berarti MONEV. Monitor dan evaluasi. Untuk apa sih MONEV? MONEV digunakan untuk mengetahui sejauh mana sih keberhasilan kita melakukan kegiatan-kegiatan di atas tadi. Kan gitu ya. Paham ini ya? Jadi yang di langkah-langkah untuk MONEV itu harus ada karena untuk melihat capaian hasil gitu loh. Capaian hasil yang kita lakukan. Ya, capaian hasil dari mana? Ya kegiatan tengah tadi. Ya. 2, 3, 4 tadi. Capaian hasilnya bagaimana? Ya. Tuh. Nah, itu adalah di kegiatan 5. Berarti cukup. Jadi 5 aja. Boleh 6 enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita kebanyakan kegiatan akhirnya enggak selesai. Kan hanya 4 minggu nih. Nah, oke. Cocok ya? Sudah ya paham yang isinya ya? Jadi untuk kegiatan kedua, ketiga, dan keempat, silahkan ambil di melakukan apa saja ini. Ya? Boleh? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nih. Tahapan kolom ketiga. Misalnya di sini kan persiapan, saya gampangnya gini aja deh. Saya kasih contoh aja ya, nanti jabarkan sendiri ya. Contoh. Misalnya isunya apa ya? Isunya di sini adalah tingginya kebetulan saya bidan, misalnya saya bidan ya. Nah, berarti ada isu yang dia dapatkan adalah tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, gitu aja, ya kan? Isunya itu. Nah, tentu dicari penyebabnya nih. Nah, kebetulan di penyebab, bayangkan fishbone dulu ya, kita bayangkan fishbone ya. Nah, jadi di skill itu didapatkan kurang pengetahuannya ibu hamil tentang kesehatan ya, misalnya kurang pengetahuan ibu tentang kesehatan ya. Jadi yang kurang ini adalah pasiennya ya, kurang paham tentang kesehatan ibu hamil ya, ibu hamil dan merawat anak bayi gitu ya. Oke, paham nih ya skillnya. Ini salah satu tapi nanti banyak. Terus kebetulan apa di dalam surroundingnya misalnya didapatkan jauhnya jarak ya, jarak rumah pasien dengan paskes 1 atau puskesmas. Paham nih ya, surrounding ya. Surrounding kan berarti lingkungan. Jadi ternyata disebabkan jadi kan isunya tingginya angka kematian bayi, maka dicek. Jika pengetahuan ibu hamil kurang ya, pengetahuan ibu hamil tentang kurang, maka mengakibatkan tingginya angka kematian. Masuk ya? Nyambung ya? Nyambung? Halo? Nyambung ya? Berarti boleh jadi penyebab. Oke, kemudian jika jarak rumah pasien dengan puskesmas terlalu jauh ya, maka mengakibatkan tingginya kematian. Nyambung enggak? Halo? Iya, nyambung Bude. Ya, berarti boleh ya dicari penyebab. Terus contohnya lagi misalnya supplier. Nah, ternyata
belum tersedianya, misalnya belum tersedianya kalau ibu hamil itu vitamin E itu, vitamin E apa Fe itu loh ya, besi itu loh ya misalnya ya. Nah, belum tersedianya vitamin Fe dan makanan bergizi gitu aja ya. Paham ya, ini supplier pasokan. Nah, terus mungkin sistemnya tinggalkan dulu deh. Yang penting jelas ada ya. Nah, terus tiga tadi berarti karena kurang paham, maka si bidan melakukan sosialisasi atau edukasi ya tentang kesehatan ibu hamil dan merawat bayi misalnya ya. Paham nih ya? Kemudian untuk vaskes yang jauh, maka si bidan punya kegiatan, idenya dia mau melakukan door to door, kunjungan langsung saja. Nah, ya, kunjungan langsung ke ibu yang lagi hamil. Kan gitu ya? Nah, ada 2 kegiatan nih. Terus karena kurang vitamin E, maka dia memberikan vitamin atau makan tambahan. Ya, makanan tambahan. Nah, berarti kegiatan itu ada 3 yang beda-beda kan? Ya kan? Beda ya. Karena kegiatan itu untuk menyelesaikan masing-masing penyebab, ya enggak? Nah, maka pada saat tulis di sini, nah ini tulis saja yang 3 itu mana duluan. Oh, berarti saya sosialisasi. Maka di sini tulis yang kedua. Sosialisasi kesehatan ibu, Pak. Kan gitu ya. Terus habis itu apa? Aku melakukan kunjungan rumah. Berarti 3 ya di sini ya, 2 ya. Terus sini adalah memberikan makanan tambahan, vitamin Fe dan makanan bergizi. Nah, udah kan? Baru yang kelima adalah Monef. Dah, cukup 5 ya? Paham? Nah, terus tinggal kita jabarkan nih, jabarkan persiapan. Misalnya persiapan, pelaksanaan apa yang disiapkan? Misalnya di sini konsultasi ke mentor, koordinasi, yang gitu-gitu loh ya. Yang disiapkan, apa yang mau kita siapkan di sini? Boleh juga persiapan di sini, misalnya seumpama ini bidan tadi nih, bidan ini pada saat melakukan penyuluhan maka harus menyiapkan SAP, satuan alat penyuluhan. Kalau Bu Desi RPBMD kan gitu ya. Kalau dosen mungkin RPP atau apa, kalau guru RPP. Jadi dia sudah siapkan kalau Budi mau mengajar itu persiapanku ya sudah membuat skenario itu ya, RPP itu ya, RPP. Nah, jadi itu tulis saja di sini. Nah, misalnya saya mau Monef saya mau memberikan kuesioner gitu ya untuk melihat ya atau melakukan pretest post-test. Boleh juga di sini ya di persiapan. Oke. Nah, nanti pokoknya situlah yang pinter bagaimana apa yang mau disiapkan. Apa saja yang mau disiapkan gitu ya. Nah, sekarang ya. Jadi apa saja mau disiapkan sini ya. Nah, sekarang adik-adik misalnya ini konsultasi. Tadi konsultasi ke mentor nih. Maka outputnya sini aja terlaksananya konsultasi. Ya. Itu. Kemudian membuat RPP atau SAP terlaksananya atau adanya tersedianya SAP kan gitu atau terlaksananya penyusunan SAP ya tuh ya outputnya dan sebagainya. Terus jadi output itu hasil dari ini ya, pekerjaan dari sini ya. Bukan bukti fisik ya, bukan evidence-nya ya, jadi bukan bukti fisik. Misalnya konsultasi berarti lembar persetujuan, foto, bukan itu ya. Itu bukti fisik itu. Nanti itu belum digunakan itu ya di output. Nah, sekarang
pada saat kita konsultasi dengan mentor ini, ya, dikaitkan dengan nilai dasar berakhlak itu yang mana? Kan sudah ada tugas yang dari Bude, toh? Nah, masukkan saja yang tugas dari Bude kemarin tuh. Masukkan di sini. Tapi nggak usah dijelaskan. Penjelasannya simpan. Kan kemarin ada yang tabel ada itu yang ada itu masukkan aja di situ. Nah, kan kemarin, misalnya melakukan apa? Adik-adik kemarin kan ada yang sudah edukasi, ada sosialisasi itu kemarin, ya. Nah, jadi kemarin sudah bagus kegiatannya, sudah dapat kok. Tinggal masukkan di sini, ya. Kan kemarin tugasnya sudah ada beberapa yang masukkan apa itu melakukan edukasi, ya. Melakukan apa ya? Membuat SOP atau apa kemarin tuh. Terus ada yang mau membuat apa tempat belajar atau apa si Dewi Bu Dewi itu ya. Nah, ya. Terus karena membuat tempat pelatihan maka kegiatannya di sini membuat apa namanya merekrut tenaga mem kan gitu ya. Terus apa kemarin. Nah, di sini ya. Tuh. Nah, setelah itu jadi masukkan semua terus kegiatan ini persiapan kan misalnya ada ABCD lah untuk persiapan. Terserah nanti tulis saja Adik bagaimana persiapan untuk melakukan itu ya. Adik jabarkan ya apa yang dipersiapkan kan. Nah, setelah tahu outputnya semua masing-masing ya sudah dimasukkan berakhlaknya tapi disingkat aja langsung. Kalau memang berorientasi pelayanan ya tulis berorientasi pelayanan, akuntabel, itu aja ya, tulis ya. Nah, tidak usah dijelaskan. Setelah semua terisi, sudah dikaitkan, ya di bawah ini kegiatan nih, di bawah ini, hubungkan kolom 2, berarti kolom 2 kegiatan ya, nih ya, kegiatan ya. Nah, hubungkan kolom 2 dengan agenda 3, berarti di sini nanti tulis setelah paham tentang manajemen ASN dan smart ASN. Oke? Ya. Nah, dengarkan nanti. Jadi pada saat ini melakukan persiapan ini apakah sudah terkait dengan manajemen ASN? Kalau ada ya tulis saja manajemen ASN. Kalau smart ASN ada, tulis saja smart ASN. Tentu nulisnya ini setelah nanti keterangan dari Bu Isna. Ya kan? Oke. Nah, setelah itu adik-adik, lihat kolom 6. Jadi sekali lagi ya, kolom 5 berarti mengaitkan semua tahapan kegiatan dengan berakhlak. Ya, berakhlak sampai selesai. Kemudian di kolom 5 setelah tahapan kegiatan dikasih garis ya, ini artinya sudah di atas, mengaitkan ya kegiatan. Nih, kegiatan di sini yang atas tadi dengan agenda 3. Jadi nanti nulisnya juga nggak usah dijelaskan. Langsung aja manajemen ASN, smart ASN. Gitu aja. Ya, oke. Nah, kolom 5. Di kolom 6. Kolom 6 adalah kontribusi kegiatan terhadap misi, visi, misi, instansi. Jadi bukan misinya, misinya aja ya. Jadi misi instansi yang nomor berapa? Tulis. Jadi kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian. Nah, kegiatan ini berarti ya kegiatan persiapan ini kan gitu kan? Ya. Ya kan? Ya. Pencapaian misi nomor berapa, ya misinya nomor berapa, isinya apa. Maka di dalam kolom 6 itu enggak ada batasannya full, ya kan? Karena ini untuk kegiatan, ya enggak? Jangan dipecah-pecah ya. Nanti kalau digaris-garis berarti kita membahas pertahapan. Tidak, kita membahas kegiatan, maka enggak dipecah, ya. Karena yang dikaitkan dengan kegiatan. Oke? Nah, sekarang kolom 7.
Kolom 7 adalah penguatan nilai instansi. Jadi penguatan nilai instansi ini sekarang semua instansi, semua OPD, semua kantor maupun Pemda vertikal, semua nanti diharapkan nilai organisasinya juga berakhlak. Tuh loh. Maka nih kegiatan persiapan menguatkan nilai mana? Ini ya, bukan sini ya. Jadi pada saat persiapan itu sudah mana saja. Ya tidak harus berakhlak semua kan? Seperti yang kita menganalisis tahapan kemarin. Ya, oke, paham nih? Nah, setelah selesai ini semua kolom sudah terselesaikan, maka masuklah kegiatan kedua seperti tadi. Kegiatan kedua kebetulan adalah edukasi atau sosialisasi tentang kesehatan ibu hamil misalnya ya. Nah, bikin tahapannya apa di sini? Nah, apa sih? Yang tahu kan adik-adik nih. Substansinya kan adik-adik tahu nih. Ya. Nah, tulis sini. Ya. Setelah itu seperti tadi output, kaitkan ya. Habis itu jangan lupa setelah ini belum digaris. Garis ya, garis di bawahnya setelah selesai ini ya. Itu adalah keterkaitan dengan agenda 3 tentang sosialisasi tadi. Ya. Nah, terus lagi sosialisasi itu terkait dengan misi keberapa. Ya. Terus berakhlaknya bagaimana. Oke. Nah, selesai semua. Jadi cuma ini. Tapi ya mencari tahapan juga hati-hati ya. Tahapan. Kayaknya gampang ya. Ya. Tahapannya silahkan isi sendiri. Contohnya, misalnya Bude itu apa ya? Mau mencoba isunya adalah kurang pahamnya peserta terhadap materi agenda 2 misalnya. Nah, kenapa sampai nggak paham? Nah, bisa jadi skillnya Bude kurang menguasai substansinya. Bisa nggak? Ya, bisa ya. Widya Iswara kurang memahami substansi yang dibawakan. Oke. Terus, apalagi ya? Mahasiswa Bude terlalu monoton. Kurang bervariasi. Ya kan? Nah, karena kurang bervariasi, monoton, maka saya melaksanakan pembelajaran jigsaw, ya, teknik pembelajaran jigsaw. Nah, maka di sini tahapannya bagaimana jigsaw itu? Misalnya saya membagi kelompok berdasarkan topik yang ada. Ya, kan bagi kelompok ya misalnya toh. Atau saya kan membuat bahan dulu untuk menyiapkan di sini ya, di sini sudah ya, membagikan kertas ya, membagikan kertas warna. Membagikan kelompok misalnya, membagi 5 kelompok. Ini pesertanya yang dibagi ya sesuai topik yang diangkat. Kemudian membagikan warna ya, membagian warna sesuai topik. Kemudian di sini peserta berdiskusi, mendiskusikan topik, kemudian apa misalnya menyimpulkan dan sebagainya gitu ya. Ini kan yang tahu adik-adik nih. Contoh membuat tahapan kegiatan itu loh. Kan ini kan pelaksanaan jigsaw nih. Ya. Berarti kan saya yang tahu nih, pelaksanaan jigsaw ini sudah dilaksanakan jigsaw. Berarti tekniknya kan di sini nih. Ya, apa dibagi kelompok, terus sesuai topik, membagikan alatnya itu ya, membagikan alat jigsaw itu ya dalam bentuk kertas warna biasanya, membagikan kertas warna sesuai topik, terus gini apa, terus terakhir apa, ya itu, oke? Nah itu, caranya begitu. Jadi untuk substansi ini adik-adik yang jabarkan tadi kemarin kan sudah banyak itu yang bisa jabarkan ya. Nah. Terus habis itu di sini kalau tadi kunjungan rumah, berarti kunjungan rumah apa sih yang dia lakukan dan seterusnya. Setelah itu adik-adik
membuat jadwal, ya, jadwal tentatif aktualisasi. Nah, ini dibikin aja per minggu dulu, ya. Misalnya tadi kan kegiatan pertama kan persiapan, ya, persiapannya, kemudian kan ada tahapannya kan ini, kira-kira minggu berapa. Jadi makanya ini dibikin 4 minggu tuh, 2, 3, 4. Kan ini rencana ya. Terus kegiatan kedua mungkin di minggu kedua, terus atau mungkin ketiga ini juga bisa juga minggu kedua ini di kegiatan kedua masih bisa diselesaikan di minggu pertama, silakan. Ya, rencanakan. Oke? Nah, kemudian kegiatan ketiga mungkin bisa jadi kegiatan 1, 2 di minggu pertama, kegiatan 3 baru kedua dan sebagainya. Ya. Bisa juga ini kegiatan 3 dilakukan 2 minggu atau bisa juga dilakukan minggu kedua dan ketiga. Nah, ini secara teknis adik-adik yang mengalokasikan. Jadi dari 5 kegiatan ini ya bisa terselesaikan dalam 4 minggu. Kan ini contohnya kan ada 5 toh. Nah, itu. Oke. Jadi untuk monitor dan evaluasi silakan apakah cukup monitor aja atau evaluasi. Ya. Kalau evaluasi kan jelas adik-adik tahu ya, namanya evaluasi kan untuk melihat seberapa jauh ya peningkatannya kan gitu ya. Mau pakai alat apa, monitor melihat ya bagaimana kegiatan itu berjalan kan gitu ya. Jadi itu silakan nanti bagaimana menggunakan apa, kemudian dibagi lagi tahapannya apa. Oke, pada saat monitor. Sip. Ada pertanyaan? Ya, silakan kalau bertanya. Nah, ini tunggu dulu. Sorry. Ini ya kita buat nanti dipaparkan. Ya, bukan dipaparkan. Mohon maaf, bukan dipaparkan. Ini dibuat nanti sebelum masuk hari kedua kan Sabtu ya, Dik ya. Sabtu ya, hari Sabtu, maka Jumat ya. Jumat itu adik-adik sudah kirim atau Kamis juga sudah bisa kirim ke Bude. Jadi sebentar adik-adik bikin gini. Adik-adik sebentar bikin grup tulisannya pokoknya apa yang penting ada tulisan 122. Kan angkatan 122 toh. Nah, grupnya mau ditulis 122 Dignas atau 122. Kalau mau kasih Bude ya coach apa gitu. Tapi yang penting ada 122 sama coach kucing, berarti itu dalam bentuk bimbingan atau tulis bimbingan juga tidak apa-apa. Grup bimbingan 122 ya, gitu. Nah, nanti hasil tugas yang pertama ini dikirim sebelum hari pembelajaran. Karena apa? Sebelum itu saya akan periksa dulu nanti supaya pas pembelajaran tinggal saya koreksi, sudah saya kasih tanda. Ini yang ditambahkan ini supaya cepat. Sudah saya koreksi. Ya. Tinggal nambahkan itu. Nah, terus jangan Jumat malam ya, jam 9 saya sudah tidur. Ya. Usahakan sebelum jam 9 ya. Kalau perlu pagi atau Kamis sudah bisa dikirim lah. Ya. Tuh. Jadi nanti yang dibikin bab 2 saja ya, yang atas-atas jangan dibikin dulu karena ini yang agak repot ini. Karena apa? Adik-adik harus cari kegiatan, menyusun tahapannya itu loh. Ya. Nah, itu yang harus betul-betul kan menyusun tahapan kan secara substansi adik-adik yang tahu ini. Ya. Tuh. Baru membuat tahapan juga jangan terlalu banyak juga nanti repot mengaitkan dengan berakhlaknya loh. Ya, sekarang satu tahapan dikaitkan dengan 21 panduan perilaku loh. Iya enggak? Kan satu nilai kan
3 ya, 3 panduan perilaku. Ya. Nah, kalau 7 berarti 21. Satu tahapan cari dari 21. Nah, tahapan ini kita ketemu lagi. Nah, kalau tahapannya terlalu banyak nanti juga repot, tapi terlalu sedikit juga jangan, nggak mau mikir, kan gitu. Ya yang sedang-sedang lah, ya kan gitu ya. Itu Iya, Bu. caranya. Nanti itu kemudian, oh iya nanti berarti WA-nya sudah ada nomor WA-nya Bude ya. Kok catat aja nanti siapa yang bikin ya. 0813 0813 Bude. ya 4107 Iya. 7227. 7227. Oke. Ya. Nanti setelah ini aja bikin grup ya. Ya, siap Bude. Nanti kalau perlu sistematikanya ini saya kirim ya supaya ikutin gitu. Nah, itu. Jadi itu ya. Jadi nanti jangan lupa kirimkan aja di WA sini. Jangan pribadi ya, di grup aja. Kalau di grup kan saya bisa menghitung, oh 10-10-nya sudah ngirim. Kalau pribadi kan nggak bisa menghitung siapa yang ngirim atau tidak. Dan lagi kalau pribadi saya malah repot, ya. Nah, ini yang kelompok mana, ini siapa kan gitu ya. Kalau di grup gampang. Kemudian grup itu adalah tempat sharing ya, sharing di antara kita ya. Jadi kalau ada pertanyaan, satu orang bertanya ke Bude, ya itu untuk semuanya. Tuh. Tapi kalau ada temannya bertanya, kemudian teman ada yang paham, silakan teman-teman yang jawab sebelum Bude, enggak apa-apa. Ya, sebelum Bude enggak apa-apa, bukan tidak sopan, enggak apa-apa, siapa tahu secara substansi adik-adik lebih paham kan? Apalagi kalau pertanyaan tentang substansi kan? Berarti kan lebih paham kalau sesama ya, sesama substansinya, sesama tempat kerjanya, sesama jabatan fungsionalnya kan gitu. Nah, itu maksudnya. Oke, ada pertanyaan untuk tugas ini? Ya, Fitri. Baik, terima kasih kesempatannya, Bude. Saya cuma ingin mengkonfirmasi, jangan sampai saya salah paham terhadap informasi. Ini, Bude, yang mengenai keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah, itu kan ada 7 nilai dasar ya, Bude, yang kalau dikalikan misalnya ada 21. Nah, tadi kalau tidak salah Bude bilang itu nanti ditulis saja, misalnya ada berorientasi pelayanan, ada misalnya kegiatan 1 melakukan persiapan awal, tahap kegiatan pertama misalnya melakukan konsultasi dengan mentor. Nah, ternyata nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, semuanya itu ada. Apakah ditulis ada saja atau ditulis secara singkat misalnya? Nah, tulis ada tulis saja. berorientasi pelayanannya, jangan ada. Berorientasi pelayanan dan penjelasan singkatnya, Bude. Nggak usah, nanti tabelnya jadi koran. Kan tabel kan rincian, tabel kan ringkesan toh. Nah, enggak usah, jadi tulis aja berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel sesuai yang tugasnya kemarin. Bude itu loh. Iya, benar. Tapi bukan ada, tapi ditulis itu kompeten. Kan sudah beda formatnya. Iya, benar. Ya kan? Nah, baik, kan ada itu atasnya kan ada berorientasi pelayanan, berarti oh ya tinggal pindah, oh berarti berorientasi pelayanan ada kan, tulis berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel gitu aja, nggak usah ditulis juga penjelasan panduan perilakunya, nggak usah. Jadi yang ditugaskan kemarin penjelasan singkat itu disimpan untuk apa ya, untuk ujian. Kok ditanya adik paham, kan mesti ada yang uji misalnya. Kenapa tahapan ini ada berorientasi pelayanan? Tolong jelaskan. Ayo. Kan adik sudah bisa tuh mengaitkan kemarin. Nah, termasuk kejelasan-kejelasan yang kemarin adik jadikan tugas itu untuk ngecek lagi apakah benar pada saat pelaksanaan 4 minggu itu. Oh benar kok. Ternyata berorientasiku ini gitu. Ya, ternyata pada saat pelaksanaan bukan cuma indikator perilaku yang nomor 1, 2, tapi semuanya ada kan gitu. Kemarin kan, nah itu nanti aja. Jadi yang untuk tabel tadi hanya dituliskan.
sesuai tugasnya Bude, tapi tulisannya akuntabel, ya, berorientasi pelayanan, kolaboratif gitu. Oke? Baik, Bude. Begitu, Terima Dek kasih, Fitri, ya? Bude. Ya, Bude. Ya. Terima kasih, Bude. Ada pertanyaan lagi? Jadi adik-adik kegiatan sudah kita bantu 2 ya, 2 atas sama bawah. Tinggal cari tengahnya aja, ya kan? Nah, kemudian mau dicari lagi tengahnya 4 juga enggak apa-apa. Jadi kegiatan kita jadi 6. Pertama persiapan tadi, kedua berarti inti ya, kegiatan inti maksudnya kegiatan inti untuk menyelesaikan isu, kan gitu ya. Baru terakhir ke-6-nya MONEF. Jadi MONEF, monitor dan evaluasi adalah kegiatan untuk melihat capaian hasil. Ya, itu. Silahkan. Mau 4 di tengah nggak apa-apa, tapi hati-hati. Jangan sampai nanti kelewatan waktunya. Nggak selesai. Ya, nggak selesai. Nah, mending pas-pasan. Kalau memang kenyataannya pada saat kita melaksanakan nanti ada waktu, ya silahkan membuat kegiatan baru yang sesuai. Yang penting kegiatan itu untuk menyelesaikan isu kan? Kan kegiatan-kegiatan yang kita angkat itu kan, yang kita pilih kan untuk menyelesaikan isu ya. Nah silahkan. Nanti di situ menjadi kegiatan tambahan. Berarti adik-adik punya nilai plus, targetnya 3, ternyata sekarang bisa menjadi 4. Kan gitu. Kan targetnya tadi intinya 5 ya, 5 persiapan kegiatan inti dari pelaksanaan penyelesaian isu ada 3, terus MONEF 5. Targetnya 5, ternyata pada saat 5 sudah selesai, pada saat pelaksanaannya ada lagi waktu dan Komyu melakukannya, berarti ada tambahan kegiatan. Nah, itu maka dapat nilai tambah. Daripada langsung banyak tapi nggak selesai. Tapi tidak juga boleh banyak waktu yang kosong. Misalnya biar kegiatannya itu 5, tapi ternyata 2 minggu selesai. Terus yang 2 minggu ngapain? Nah, itu loh. Jadi pandai-pandainya merancang kegiatan. Dan adik-adik merancang, menyusun naskah rancangan itu lebih susah kalau Bude ya, kalau Bude lebih susah. Kalau pelaksanaan gampang, karena kan melaksanakan apa yang kita rancang. Jadi memang merancang aktualisasi ini susah, karena harus runun kegiatannya, tahapan. Jadi kegiatan yang kita pilih betul-betul bisa menyelesaikan isu, ya kan? Kemudian tahapan kegiatannya betul-betul yang runtun, ya, runtun atau runun ini, jangan lompat-lompat kan gitu. Terus kemudian bagaimana mengaitkannya dengan nilai dasarnya kan? Kemudian bagaimana kalau output sih gampang sih, terlaksananya, tersedianya kan gitu aja ya kalimat output itu. Ya, yang agak susah memang membuat tahapan, ya tahapan dan kegiatan. Nah, jadi tahapan kegiatan jangan terlalu rinci juga. Nanti repot itu tadi mengaitkan dengan nilai dasarnya, ya. Jadi contohnya ke tahapan kegiatan yang paling, misalnya mengucapkan salam itu yang enggak salah, ya kan gitu kan, itu terlalu gitu. Jadi kegiatan tahapan yang jelas gitu ya, tahapannya juga jelas, jangan terlalu kecil. Nanti apa ya, misalnya apa ya kegiatan tahapan yang terlalu kecil itu ya, ada yang terlalu kecil, misalnya itu tadi ya, itu tuh mengucapkan salam, terus apa ya, misalnya sosialisasi membersihkan ruangan, kan terlalu kecil tuh, membersihkan ruangan sosialisasi, nggak usah yang itu ya. Nggak usah, ya langsung actionnya aja loh. Seperti Bude tadi kan jigsaw, maka saya melakukan pembagian kelompok sesuai topik, ya, terus membagikan kertas warna sesuai topik, misalnya kayak gitu dah. Terus apalagi, gitu aja, ya.
Sip? Ada pertanyaan? Kayaknya lebih baik dikerjakan ya. Iya, Bude. Biasanya kalau saat mengerjakan tiba-tiba ada pertanyaan lain muncul. Hah? Iya. Iya. Nah, jadi gini, yang penting paham dulu ya, isunya pastikan, sekali lagi, isunya pastikan dulu. Isunya sudah betul-betul oke, ya, oke. Dan sudah, kemudian pastikan juga penyebabnya, dilihat jika makanya, kan gitu ya. Nah, kemudian pastikan kegiatannya. Kalau sudah pasti semua, sudah masukkan di tabel itu. Ya, nanti kita brainstorming saat mengoreksi sama-sama. Itu aja. Bikin dulu. Nanti dikoreksi. Saya koreksi dulu ya. Koreksi. Ya, bikin saja apa yang dipersiapan, tahapan-tahapan persiapan itu apa saja. Kemudian kegiatan masing-masing yang 3 tadi, tahapannya apa saja. Kemudian monefnya, monitor dan evaluasi, bagaimana tahapannya. Ya. Nah, setelah itu kirim, nanti saya lihatnya, siapa tahu ada yang kurang atau terlompat begitu ya. Nah, oke, bikin dulu sesuai alur pikirannya. Sip. Ya, baik, Jadi Bude. bab 2 saja. Kayaknya juga sudah saya kirimkan di LMS sih. Tapi kalau memang saya share kembali deh. Nanti di grup aja. Kalau sudah ada grup, saya kasih sistematikanya. Yang saya ajarkan ini nanti fokus ke bab 2. Ya, bab 1-nya jangan dikorek-korek. Kenapa bab 2 saya dulukan karena ini yang paling repot. Ya. Nah, nanti pertemuan kedua sudah saya koreksi, baru ngerjakan bab 1, saya terangkan bab 1. Ya. Bab 1 nanti di uploadnya sendiri, boleh juga disusun. Bab 1, bab 2 ngupload lagi, saya koreksi ya. Tuh. Nah, jadi nanti pertemuan ketiga itu tinggal kelengkapan aja, melengkapi yang kata pengantar semua, kegiatan keempat, tinggal PowerPoint yang disiapkan. Cepet toh. Jadi yang penting setiap mau masuk kelas sudah dikirim, sudah dikoreksi, itu aja. Oke? Sip. Oke, Bude. Udah, kalau nggak ada pertanyaan kita selesai aja. Langsung kerjakan. Karena masih dengarkan lagi satu. Manajemen ASN sama smart ASN-nya. Tapi kan itu kalau itu kan lebih mudah kan? Karena hanya mengaitkan dengan isu dan kegiatan. Ya. Tinggal isinya aja apa, dengarkan. Apa sih yang di dalam itu? Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Maaf Budi, Ya. mau Jangan. meluruskan di LMS itu tanggal 17-nya kosong, filenya ada di tanggal 18 ya kalau nggak salah. Bab 2. Yang di LMS kayaknya saya kasih lengkap ya. Di tanggal 18 Oktober. 18 Oktober. Iya, 18. 17 Besok. Iya, Oh, di penugasan atau di mana? di materi. Ya materinya saya kasih cuma 1 kali aja kok. Oh, ya, berarti benar Lengkap. tanggal. Enggak usah, materinya 1 itu aja. Ya. Dan materinya tadi itu aja, cuma ngirimnya potong sepotong. Itu aja. Nah, nanti kalau di situ pengiriman penugasan tidak ada di LMS nggak apa-apa. Nanti sekalian aja penugasan yang sudah final di LMS untuk rancangan yang sudah final. Itu aja, ya. Jadi pembimbingan kucingnya koreksinya lewat WA aja. Ya. Oke. Nanti jadi materinya ya ini aja sistematika. Nanti saya kirim lagi di WA group. Ya. Oke? Ya. Ada lagi
Pertanyaan? Kayaknya sudah mulai paham ya. Tinggal menuangkan saja, entah benar apa enggak gitu. Mestinya sudah benar, cuma nanti kita sempurnakan, sudah bikin nanti kita sempurnakan sama-sama secara logika, runtunnya bagaimana, kan gitu aja kan? Oke? Boleh ditinggalkan? Ya? Kan tinggal mindahkan yang agenda 1, mindahkan. Jadi mindahkan agenda 1 ke naskah, yang 2.3 tadi kan agenda 1. Terus agenda 2 dimasukkan yang 2.1 kan gitu ya. Terus di tabel udah masuk semua kan? Agenda 3, agenda 2 ya, masuk semua. Nah, yang 2.3 itu yang agenda tugasnya dari Pak Sigit itu masukkan, kan sudah paham tuh. Tinggal masukkan situ. Tinggal masukkan disesuaikan dengan isu yang kita angkat dan pasti kita. Apalagi kalau waktu agenda 1 itu sudah pasti, enak kan? Tinggal mindah saja. Kecuali belum pasti. Dulu masih bukan main-main, dulu masih untuk belajar gitu kan. Ternyata setelah belajar, setelah lihat langsung kondisi di lapangan langsung, isu-isu yang ada di lapangan ternyata setelah konsultasi ke mentor berubah. Nah itu berarti ya, tapi kan jalan mengerjakannya kan sama, ya kan? Caranya kan sama. Nah, silakan berarti mulai sekarang cek kembali, yakinkan kembali apakah isu-isu ya yang di APKL itu sudah cocok. Kemudian cek kembali, jadi mulai ngecek lagi pemberian nilainya, kemudian sudah benarkah isu ini sesuai dengan sudah konsultasi dengan mentor, kan tinggal ngecek itu aja. Caranya kan semua sudah pinter ini, ya. Terus kegiatannya sudah benar apa enggak? Tadi caranya kegiatan yang 4 minggu saya kira apa saja yang caranya selesai 4 minggu kan gitu ya. Kemudian mudah, kemudian efektif ya, ada kemanfaatannya, itu aja. Oh gampang kok, sudah kerjakan saja. Enaknya ya Budi kalau ngomong gampang saja, situ mikir. Tuh ya, baru kegiatannya yang kekinian. Pernah loh Dek, saya cerita ini kegiatan sampai saya gemes. Habis ngajar semat loh, kegiatannya itu masa cuma membuat buku registrasi yang pakai album, pakai di garis-garis, tinta merah sampai lo smart kok gini, saya bilang gitu. Pakai tip X, zaman sekarang susah tip X. Ya. Nah makanya kekinian saya bilang coba ganti yang sama ini. Oh, sekarang kan nanti kan ada materi Smart ASN. Oke? Ya, nah nanti setelah dengar itu Smart ASN sama manajemen ASN, maka adik akan terbuka lagi. Kegiatan yang terkini itu kayak apa kekinian. Tapi intinya, Bude, adalah kemanfaatannya. Kekinian kalau memanfaatannya nggak ada, ya nggak bisa. Ya, yang paling utama adalah kemanfaatan itu. Oke? Boleh? Sip? Oke, boleh nih. Ya, saya tinggal ya. Nanti ketemu lagi insya Allah hari Sabtu aja.